Itu Ustaz tadi tak lagi ngomong. Saudara Pak Is. Oh Pak Is. Ayo motor tak? Hah? Pakai foto biasa aja dulu. Pak Ucup. Bapak-bapak, di mana? bisa buka. Dari sabar pikir kalau jualan ya di sana Di sini bisa di Purwakarta. Juga nggak biasa. nanti ada masih ya kenapa sudah begini Berjalan ya ya ini kan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para jemaah yang mengikuti kajian diharap segera ke atas karena akan segera dimulai. Kembali disampaikan pada para jemaah yang masih di bawah, kajian sama Ustaz Idris akan segera dimulai. Mohon dapat menempati tempat di lantai atas musola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mulai aja udah. Baik. Udah terus ngobrol. Belum jam 5. Jam 5. Biasa jam 5 aja. Di bawah ada. Ada. Udah. Satu. Oh, satu. Anak. Oh, ini siapa? Teman, datang aja. Udah dia. Pakai jadi gini ada Mas aku Oh iya pasti ada. ada sih. Safir sama Masya. Haji lah. Ikut ini mau ikut ini. Mau ngaji. Sampai habis kan? Iya mereka harus. Radio radio Kasus.
Kemarin kita udah di masa. Jadi Ustaz tuh pas lebaran dong. Hah? Libur apa ada sih? Tergantung sih. Nanti saya TKM ngajuin ada aja deh. Tapi saya nggak bisa dampingin, tante saya pulang ke Bandung. Apa nggak usah ambil aja. Hah? Nanti coba lihat bandingin bentuk kamu itu yang ada aja boleh. Mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin jamaah kajian Musholla Al-Hikmah Sirmagiri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-10 sekarang ya. Hari yang ke-10 dari bulan suci Ramadan ya. Artinya sudah sepertiga dari bulan suci Ramadan yang kita lewati ya. Maka hendaknya kita terus memperbaiki kualitas ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia ini, terutama hari-hari yang belum kita lewati ya. Maka hari-hari yang akan datang ini harus lebih baik, harus lebih banyak amal solehnya dibandingkan hari-hari yang telah kita lewati. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, Raghima anfu rajulin adrakahu Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Sungguh merugi seseorang yang menjumpai bulan suci Ramadan, kemudian bulan ini pergi begitu saja, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Karena ini adalah kesempatan yang berharga bagi kita setiap Muslim untuk mendapatkan momen yang seperti ini, karena belum tentu di tahun yang akan datang kita masih berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Oleh karena itu hendaknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan amalan ibadah,
apapun amalan tersebut, ya, kita perbanyak di bulan yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan rahmat dan penuh dengan pelipatan pahala ini. Selanjutnya kita akan memasuki pelajaran kita pada syarah Masail Jahiliyah, yaitu pada permasalahan yang ke-41, yang mana permasalahan ke-41 ini akan membahas tentang wasfullahi bin naqsi, yaitu mensifati Allah dengan kekurangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sempurna, ya. Allah tidak ada kekurangan sedikit pun pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta, ya. Kalau zat yang tempat kita meminta memiliki kekurangan, kemudian nanti diminta oleh makhluknya, ternyata zat tersebut tidak memiliki, maka zat ini tidak berhak, tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, karena ada kekurangan. Bayangkan kalau kita sebagai seorang manusia atau seorang makhluk, ya, ketika ada seorang yang minta kepada kita, kemudian kita tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, maka kita bukanlah makhluk yang sempurna. Atau mungkin kita akan merasa malu, kita akan merasa terhina karena kita tidak bisa memenuhi permintaan orang tersebut. Nah, kalau ini dimisalkan kepada Tuhan, ya, yang mana Tuhan itu harus memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya, kemudian ada makhluknya yang minta sesuatu, tetapi sesuatu tersebut tidak bisa dikabulkan oleh Tuhan itu, maka Tuhan ini pasti ada kekurangan, maka dia pun akan malu karena tidak bisa memenuhi hambanya. Nah, sifat seperti ini tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, ya, dan terjauh dari segala kekurangan. Namun orang-orang jahiliyah, mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat bahwasanya Allah itu punya kekurangan. Nisbatun naqais ilaihi subhanahu, mereka menisbahkan kekurangan-kekurangan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Contohnya kal walad, seperti Allah punya anak. Nah, ketika menisbahkan kepada Tuhan, Tuhan itu punya anak, berarti Tuhan itu mempunyai kekurangan. Berarti Tuhan tersebut butuh kepada sesuatu, sebagaimana kita sebagai seorang bapak, ya, dia akan berharap kepada anaknya, dia akan membutuhkan kepada anaknya, ya, dan dia ada harapan terhadap anaknya tersebut. Ya. Kalau seorang bapak butuh kepada anak, ya, berarti bapak itu ada kekurangan, ya. Nah, orang jahiliyah itu menisbahkan atau menganggap bahwasanya Allah itu punya anak, ya. Wal hajah wat ta'am, dan mereka juga menyematkan kepada Allah bahwasanya Allah butuh, punya keinginan, punya kebutuhan. Allah punya rasa capek, ya. Padahal ya sifat-sifat kurang seperti ini tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah capek, ya. Dan Allah tidak pernah butuh terhadap sesuatu, tidak pernah butuh kepada hambanya. Nah, orang jahiliyah mereka menisbahkan sifat kekurangan ini pada Allah, tapi mereka tidak menisbahkan sifat-sifat ini kepada rahib-rahib mereka, para ahli ibadah mereka, ya. Seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka menisbahkan bahwasanya Uzair itu anak Allah, ya.
Dan orang-orang Nasrani mereka mengatakan bahwasanya Al-Masih ibnullah, Isa Al-Masih itu anak Allah. Wa musyrikul Arab mereka menisbahkan bahwasanya al-malaika banatullah, malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Nah, ini kan menisbahkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki kekurangan, Allah butuh kepada makhluknya. Ma'anna an-nasara yunazzihuna akhbarahum anil aulad waz zawjat. Padahal orang-orang Nasrani mereka menafikan, mereka menolak bahwasanya rahib-rahib mereka, orang-orang pintar di kalangan mereka itu punya anak, punya istri. Nah, kalau mereka menisbahkan atau menyebut para alim ulamanya, para ahli ibadahnya punya anak, punya istri, mereka marah, mereka tidak terima karena tidak layak seorang rahib, seorang ahli ilmu punya anak, punya istri. Nah, ini nggak pantas bagi orang-orang Nasrani, ya. Mereka menganggap rahib-rahib itu punya anak atau punya istri. Kenapa anggapannya? Karena ini adalah naqsun, menurut mereka ya ini adalah kekurangan, ya. Orang yang punya anak, punya istri itu berarti dia tidak sempurna, ya. Karena dia butuh terhadap sesuatu. Orang yang punya anak berarti dia masih ada nafsu yang harus dipenuhi. Nah, berarti dia butuh terhadap nafsu tersebut. Nah, atau orang yang punya anak dan istri, dia butuh terhadap ketenangan, butuh terhadap keberlangsungan hidupnya, sehingga dia harus butuh ada yang meneruskan, melanjutkan setelah dia. Nah, berarti ini adalah sifat kurang. Fahum la yunazzihuna Allah amma yunazzihuna anhu ruhbanahum. Nah, mereka tidak mau mensucikan Allah, bahwasanya Allah itu ya tidak punya anak, Allah tidak punya pasangan, tidak punya istri, ya. Seperti sebagaimana mereka mensucikan rahib-rahib mereka, ahli-ahli ibadah mereka. Nah, ini kan aneh gitu. Kalau kepada rahibnya mereka menolak bahwasanya rahibnya itu punya anak atau punya istri, tetapi kepada Allah malah menyematkan Allah itu punya anak, punya istri. Ya, padahal orang yang punya anak dan punya istri berarti dia itu memiliki sifat kekurangan. Begitu pula kadzalikal Arab kanu yaqra'ul al-banat. Nah, mereka juga orang-orang Arab, ya. Orang-orang jahiliyah dulu, bangsa Arab itu mereka tidak suka dengan kehadiran anak perempuan. Tak suka. Makanya ketika mereka mendapatkan anak perempuan, ya, anak perempuan itu dibunuh, dikubur karena tidak suka. Nah, padahal dia tidak suka, tetapi orang musyrik Arab menisbahkan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Merekanya saja tidak suka dengan anak perempuan, ya, bangsa Arabnya, orang-orang musyrik Arab nih. Orang-orang musyrik Arab tidak suka dengan kehadiran anak perempuan. Tapi di sisi lain mereka menisbahkan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ya, ini kan aneh. Merekanya tidak suka tapi dinisbahkan ke Sang Pencipta malah. Nah, ke orang lain saja mungkin ini kalau orangnya tidak suka marah. Ini malah menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ini kan sangat keterlaluan sekali. Dirinya tidak suka, ya, bahwasanya memiliki anak perempuan, tapi penisbatan tersebut dinisbahkan pada Allah. Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Nah, ini yang tradisi orang-orang jahiliyah ini. Ini adat-adat orang jahiliyah, ya, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena mereka menganggap punya anak perempuan itu adalah aib dan naksun, kurang, ya, memiliki kekurangan. Beda dengan
memiliki anak laki-laki itu merasa bangga, kemudian ya sebagai pelengkap buat dirinya ya. Tapi kalau anak perempuan berbeda ya, dia menganggap dirinya itu ya merasa dipermalukan, kemudian perempuan itu banyak memiliki sifat kekurangan ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaj'aluna lillahil anati subhanahu wa lahum ma yashtahun ya. Mereka menjadikan anak-anak perempuan bagi Allah subhanahu, maha suci Allah. Allah tidak seperti ini. Allah tidak seperti ini. Allah itu terbebas dari memiliki anak dan memiliki pasangan, memiliki istri ya. Kalau Allah memiliki anak atau memiliki istri, ya nanti sibuk ngurusin anak dan istrinya. Kita aja punya anak punya istri, sibuk ngurusin mereka ya. Nanti kapan akan ngurusi hamba-hambanya ya, seperti kita ketika ada sesuatu dengan teman atau dengan kerabat yang lainnya, ketika ada anak dan istri yang juga punya kebutuhan, kita akan memprioritaskan anak dan istri kita terlebih dahulu. Nah ini bagaimana kalau Tuhan punya anak punya istri, kita lagi butuh, kemudian anak istrinya butuh, kayaknya nanti akan memprioritaskan anak istrinya dulu daripada hambanya, ya kita akan terbengkalai. Nah ini tidak pantas, tidak pas kalau Allah punya anak atau punya istri. Wa mimma yudhkaru anna aliman min ulama'il muslimin, dan perlu diingat atau perlu diingatkan bahwasanya ada salah satu ulama dari ulama kaum muslimin, dzahaba birisalah ila ahadi mulukir Rum, dia membawa risalah, dia membawa ajaran Nabi Muhammad SAW kepada salah satu raja Rum. Falamma dakhala alaihi qala lahu kaifa az-zawja wal aulad. Ketika utusan ini menemui salah satu raja dari raja Rum ya, Romawi, maka utusan ini berkata kepada raja itu, bagaimana kabarnya anak dan istri? Nah, menanyakan kepada raja tersebut, bagaimana kabarnya anak dan istri? Nah, kalau kita ditanya bagaimana kabar anak dan istri, ya kita senang ya, biasa saja, karena memang kita butuh kepada anak, kepada istri gitu. Faqadibal hadirun. Tapi yang hadir itu justru marah. Ini sama raja bertanya anak dan istri. Karena mereka tidak suka raja dan rajanya itu punya anak dan istri, tidak suka. Nah, utusan ini sengaja mancing. Ya, bagaimana reaksinya sih? Ternyata memang marah ketika ditanya gimana kabar anak dan istrinya. Nah, yang hadir itu marah ya. Kaifa ya'isu ra'isahum bi anna lahu zauja wa auladan ya. Bagaimana ya? Masa mensifati pemimpin kita punya anak, punya istri, tidak terima ya. Faqala lahum rahimahullah, akhirnya utusan ini, ulama ini, beliau mengatakan, antum tunazzihuna ra'isakum aniz zauja wal walad wa tansibunahuma ila Allah azza wa jalla. Kalian mensucikan pemimpin kalian tidak punya anak, tidak punya istri, tapi kalian menisbahkan kepada Allah punya anak, punya istri. Nah, ini akhirnya dibalas. Bagaimana kalian bisa mensucikan atau menafikan, menepis bahwasanya pemimpin-pemimpin kalian itu tidak punya anak dan tidak punya istri, tapi malah menisbahkan kepada Allah azza wa jalla. Wala tunazzihunahu fa bidzalika afhamahum wa khassamahum bihadza wa akhjalahum ghayatal hajal. Nah, akhirnya ulama ini mempermalukan orang yang hadir tersebut ya. Karena mereka ya masa kalau rajanya raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka berani menisbahkan Allah punya anak, punya istri, tetapi terhadap raja mereka tidak suka. Mereka marah kalau mengatakan rajanya itu punya anak, punya istri. Nah, ini ulama ini bagus ya, sengaja memancing pertanyaan atau akal sehat mereka supaya mereka benar-benar menyadari bahwasanya ya memang tidak pantas menisbahkan Allah itu punya anak atau punya istri.
Itu permasalahan yang ke-41. Selanjutnya permasalahan yang ke-42 yaitu asyirku fil mulk. Nah, syirik dalam kepemilikan. Asyirku fil mulki ka qaulil majus, ya. Min masaili ahli jahiliyah asyirku fil mulk ka qaulil majus minhum wal majus ta'ifatun minal bashar fi biladi Faris ya'buduna niron. Jadi permasalahan jahiliyah yang ke-42 ini syirik dalam kepemilikan atau kekuasaan, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Majusi. Siapakah orang-orang Majusi itu? Ta'ifatun minal bashar fi biladi Faris. Ya, sekelompok manusia atau sekelompok orang di negeri Paris, ya, di negeri Faris. Ya'buduna niron, mereka menyembah api. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan inna hadzal qawn lahu khaliqan. Nah, sungguhnya alam ini ada dua pencipta, ya, yaitu an-nur wa dzulmah, yaitu cahaya dan kegelapan. Fan-nur khalaqal khair. Nah, kalau yang cahaya ini dia menciptakan kebaikan, wa dzulmah khuliqat asyarr. Sedangkan kegelapan az-zulm dia menciptakan keburukan, ya. Walihada summu bitsanawiyah wa hadza syirkun fil rububiyah. Maka mereka menamakan ini adalah ats-tsanawiyah, di mana ini adalah kesyirikan dalam rububiyah. Enggak ada pencipta dua itu, ya. Enggak ada Tuhan nur atau Tuhan az-zulmah, Tuhan cahaya atau Tuhan kegelapan. Kalau cahaya menciptakan kebaikan, kalau zulm kegelapan dia menciptakan keburukan, tidak ada. Allah satu, Allah yang menciptakan kebaikan dan Allah juga yang menciptakan keburukan. Wa fi madhhabihim, dan dalam ajaran mereka ini jawaz nikahil maharim, boleh menikahi yang mahram. Nah, yang mahram boleh dinikahi. Nah, ini menurut ajaran mereka. Ya, justru kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita haram untuk menikahi yang mahram, ya. Tapi dalam ajaran orang-orang Majusi ini mereka boleh menikahi al-mahram ini. Wa min madhhabihim al-ishtirak fil amwal waz zawjat. Nah, dalam ajaran mereka juga mereka meyakini bahwasanya harta dan istri itu milik bersama. Nah, kira-kira antum mau nggak nih kalau hartanya dimiliki bersama nih? Sudah usaha, sudah bekerja, kemudian sudah dapat harta banyak. Harta itu dimiliki bersama, ishtirak, semua orang boleh memiliki. Kira-kira kita rela nggak kalau begitu? Nah, ayo kira-kira rela nggak sudah kaya tapi harta itu dimiliki bersama? Kira-kira mau nggak? Nggak mau ya. Udah capek-capek, udah berkeringat, udah kehujanan, ternyata udah dapat harta Anda, harta saya juga. Kalau ini masih penting ya. Ini mereka berkeyakinan al-ishtirak fi zaujat. Istri itu ya milik bersama juga. Nah, ini bahaya ini. Iya, bahaya kalau begini nih. Bahaya. Istri saya, istri kamu, istri kamu, istri saya. Waduh. Bahaya ya. Nanti kalau punya anak keder nantinya itu. Anaknya siapa jadi. Ya. Karena tadi sih bersama, namanya yang bersama itu ya nggak bisa diketahui. Nah, kita aja tidak, ya kalau kita nggak rela ya, sudah berusaha, sudah nyari harta, ketika sudah dapat malah itu adalah milik kita bersama, enggak. Tapi dalam madhab atau ajaran orang-orang Majusi, mereka menganggap ya semua ini milik bersama. Fala yarawna li ahadin tamallukan khassan fayashtarikuna fin nisa. Mereka punya anggapan tidak ada yang berhak memiliki secara khusus, nggak ada ya, baik itu dalam harta, istri, pokoknya nggak ada ya, semua harus sama-sama. Walaihi suyu'iyah, dan ini juga ajarannya atau keyakinan orang-orang komunis ya di zaman kita sekarang ini.
Wa hadza madhab batilun munaqidun lil adyan wal fitr. Ini ajaran batil, ajaran yang salah, menyelisihi ajaran agama dan menyelisihi fitrah. Secara fitrah aja tadi nggak mau. Orang kita sudah panas-panasan nyari duit, sudah kehujanan, sudah capek, udah ngobanin waktu, ternyata sudah dapat hartanya, ya malah dikatakan ini milik bersama. Ya sudah, yang enak yang nggak kerja tadi, enak yang duduk-duduk saja, tinggal menikmati bareng. Oh ini ya harta milik kita sama-sama kan itu. Nah secara fitrah saja tidak mau, menolak ya secara fitrah. Fa khaliqul kaun wahidun ahad. Maka yang menciptakan alam ini wahidun ahad, yaitu zat yang maha esa, zat yang tunggal. Fardun somadun, lam yalid walam yulad. Dialah zat yang tempat kita bergantung, ya. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara baginya. Waqad abahal milki al fardiyah. Ajaran kita membolehkan untuk memiliki secara personal, secara individu, boleh. HP ini yang milik kita, bukan milik bersama. Rumah milik kita, boleh, silakan miliki secara hak pribadi. Nah, ajaran kita mengajarkan seperti itu. Wa harrama nikahal maharim, dan mengharamkan nikah dengan mahram, ya. Nah, tapi orang-orang jahiliyah kebalikannya, ya. Mereka malah ya kepemilikan ini bersama. Itu masalah yang ke-42. Kemudian masalah yang ke-43, juhuduhum liqadarillah. Mereka mengingkari takdir Allah, mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Juhudul qadar, ingkar terhadap qadar. Qadar itu apa? Al-qadar huwa ilmullah bil asya', yaitu ilmu Allah terhadap sesuatu, wa taqdiruhu laha, dan penetapan Allah terhadap sesuatu tersebut, ya. Jalla wa ala qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya hal tersebut atau kejadian itu. Wa kitabatuha fil lauhil mahfuz tsumma khalaqahu laha, dan Allah telah menetapkan dalam lauhul mahfuz, kemudian baru Allah menciptakan sesuatu tersebut, ya. Wal iman bidzalika ruknun min arkanil iman as-sittah. Iman terhadap qadar ini juga bagian dari rukun iman yang 6. Maka kita pun harus beriman kepada qadar. Barang siapa yang tidak beriman terhadap takdir, ya maka dia belum beriman sepenuhnya, karena harus mengimani takdir juga. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini iman yang sempurna itu harus mengimani semuanya. Wa annahum humul ladzina yaf'aluna hadhil asya' biduni masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap mereka melakukan semua itu tanpa kehendak Allah. Jadi kehendak mereka sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Mereka musyrik, bapak mereka musyrik, mereka mengharamkan sesuatu, itu tuh kehendak mereka sendiri, bukan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, nggak mungkin mereka berbuat seperti itu. Nah, ini yang pertama ini, ya tadi ayat yang pertama menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan mereka itu ingkar terhadap takdir, ya. Tujuannya, niat mereka itu mengingkari takdir. Wa adafu hadhil afal ila anfusihim wa istiqlalihim fayakunu hadha nadhiru madhhabil mu'tazilah tamaman. Persis seperti madhab Mu'tazilah, ya, seperti orang-orang Mu'tazilah, mereka juga mengingkari takdir. Li'annahum yaqulun laisa lillah masyiah fil kufr wal iman wal khair wasyarr. Karena Mu'tazilah ini meyakini bahwasanya Allah itu tidak punya kehendak, ya, dalam
pengkafiran, dalam iman, dalam kebaikan, dalam keburukan. Wa innama hadza min sul'il ibad. Tapi itu semua murni kehendak hamba. Dia mau kafir, dia mau iman, mau baik, mau buruk, itu tuh ya kehendak kita bebas. Kita itu nggak ada yang menetapkan, tidak ada yang ngatur kita itu. Fayakunul Mu'tazilah qalu biqauli ahli jahiliyah. Mu'tazilah itu persis perkataannya seperti orang-orang jahiliyah. Al-qaulu tsani annal murad biqaulihim, perkataan yang kedua atau pendapat yang kedua, tafsir dari ayat yang di atas menurut ulama yang kedua, annal murad biqaulihim law syaa Allah ma asyrakna. Sekiranya Allah berkehendak kita tidak akan menyekutukan, ya. Ay anallah jalla wa ala radin an af'alina hadhi. Nah, artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sungguhnya ridho dengan perbuatan kita. Nah, mereka menganggap bahwasanya lau syaa Allah ma asyrakna. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho dengan perbuatan kita. Mereka syirik itu sudah diridhoi oleh Allah karena Allah berkehendak. Nah, li'annahu law lam yarda lam yatrukna na'mal hadza. Karena kalau Allah tidak ridho, Allah tidak mungkin membiarkan kita dalam kesyirikan, ya, qadar. Lakin yahtajuna bihi ala taswigi kufrihim bal yablughul amra ila an yaqul. Tapi mereka itu berhujjah, ya, untuk melancarkan kekufuran mereka, ya. Bahkan mereka menganggap itu adalah ketaatan. Inna hadza ta'atun lillah li'anna Allah sya' wa nahnu ata'na masyiatahu wa ata'na qadrahu. Mereka menganggap bahwasanya kesyirikan mereka itu adalah bentuk ketaatan. Kenapa? Karena mereka menaati kehendak Allah, mereka menaati takdir Allah, ya. Jadi berihtijaj yang kedua ini, mereka berargumen, beralasan maksiat itu sudah dikehendaki oleh Allah. Kita musyrik itu ya kehendak Allah, gitu, dengan perbuatan mereka itu. Nah, artinya mereka berargumen, beralasan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sudah dikehendaki Allah dan Allah ridho terhadap perbuatannya tersebut. Wal qaulu tsani, perkataan ini huwa al-ihtijaj bil qadar ala fi'lihim al-qabih. Ini pendapat yang kedua ini, mereka berhujjah, berdalil dengan takdir atas perbuatan mereka yang buruk, ya. Kalau maksiat, kenapa berbuat maksiat? Ya takdir. Kenapa mencuri? Ya takdir. Kenapa membunuh? Ya takdirnya begini. Nah, ini berarti ihtijaj dengan takdir, berdalil dengan takdir, ya. Ini orang-orang jahiliyah seperti ini. Wa anallahu syaa dzalika minhum. Bahasa Allah menghendaki semua itu. Wa qaulul jabariyah. Ini adalah perkataan jabariyah. Haitsu asbatul qadar wahtajju bihi ala istihsani af'alihim al-qabihah. Mereka percaya takdir sebenarnya. Kalau yang pertama, kelompok yang pertama tadi tidak percaya takdir, bahwasanya perbuatannya itu murni dari diri mereka. Tapi yang kedua ini mereka percaya takdir, cuman yang buruk-buruk juga dinisbahkan kepada Allah. Nah, mereka percaya takdir, sampai yang buruk pun ya ini ketetapan Allah, ya. Saking percaya takdirnya itu, segala perbuatan ini adalah ketetapan Allah, ya. Mereka berbuat buruk, berbuat maksiat, ya itu sudah berbuat dosa, itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah, Allah ridho dengan itu katanya. Nah, ini salah yang begini juga. Wa yaqulun innal abda mujbarun ala af'ali. Mereka mengatakan hamba itu mujbar, dipaksa. Kita itu dipaksa suruh begini-begini, itu tidak ada pilihan. Itu kita itu dipaksa oleh Allah itu. Suruh musyrik ya musyrik, suruh taat ya taat, suruh begini-begini, tidak ada pilihan. Faktanya yang sebenarnya kita punya pilihan itu. Kita punya memilih antara yang mana yang baik dan yang buruk, ya. Seandainya Allah itu ridho dengan keburukan, yang nggak ada nahi mungkar, ya, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, kita nggak diperintahkan untuk nahi mungkar. Kalau Allah ridho dengan kemungkaran, keburukan, buat apa
Buktinya kita tetap harus menegakkan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu ya berarti harus ada yang diarahkan kepada kebaikan, ada yang harus dijauhkan dari keburukan ya. Berarti Allah tidak ridho ya. Ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya ya kita ini sudah dipaksa perbuatan kita, ya kita tinggal nurut sama Tuhan gitu. Tinggal nurut sama Tuhan, mau musyrik mau tidak. Wahum warathatu ahli jahiliyah fi an'am. Mereka itu para pewaris ahli jahiliyah. Fal ayat tadullu ala ahadi maknayain, imma nafil qadar wa imma itsbatul qadar. Nah, ayat ini menunjukkan dua makna, bisa menolak qadar, menolak takdir, dan bisa juga menetapkan takdir. Wal ihtijaj bi ala Allah Subhanahu wa taala, dan menyandarkan takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faraddallahu alaihim biqauli qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Allah membantah ya, kalau semua itu perbuatan buruk disandarkan kepada Allah, Allah bantah. Qul hal indakum min ilmin, apakah kalian itu punya ilmu? Fatukhrijuhu lana, silakan keluarkan pengetahuannya atau ilmunya. Ay mahiyal hujjah ala hadzal qaul, apa dalilnya sehingga mengatakan ya ini maksiat itu sudah ketetapan Allah? Mana dalilnya? Mana buktinya? Mana alasannya kemana? Wa huwa anallahu lam yasha' adzal kufur, padahal Allah tidak menetapkan kekufuran. Wa ala tafsir tsani, adapun tafsir yang kedua, mahiyal hujjah ala anallahu radin lakum hadil af'al. Ada penafsiran lain tentang mereka berhujjah dengan takdir itu, yaitu apa alasannya Allah itu ridho dengan perbuatan itu? Mana dalilnya? Mana buktinya Allah ridho dengan maksiat, dengan dosa, dengan kesyirikan yang dilakukan oleh mereka? Mana buktinya? Kalau mereka menganggap Allah itu ridho ya, Allah punya ketetapan dan mereka melakukan kesyirikan itu, ya ini ketetapan Allah, berarti kita ikutin ketetapan Allah, berarti mereka taat dan Allah ridho. Allah bantah, mana buktinya ridho itu? Mana? Ya. Mana bahwa Allah ridho terhadap kekufuran, terhadap kesyirikan, terhadap perbuatan-perbuatan keji? Ma dalilukum anallah radhiya? Mana dalilnya bahwasanya Allah meridhoi semua itu? Mana? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian punya alasan, kalian punya bukti yang bisa kalian keluarkan? Mana? In tattabi'una illa dzon, kalian itu hanya mengikuti dzon, prasangka ya. Wa in antum illa takhrusun, dan kalian hanya mengada-ngada, kalian hanya berdusta. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajmain. Katakanlah sesungguhnya hujjah itu hanya milik Allah yang sempurna, dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian semua. Allah Jalla wa ala yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang kehendaki, wa yudhillu man yasha, dan siapa yang Allah kehendaki Allah juga bisa sesatkan, li hikmatin minhu subhanahu wa ta'ala. Tentunya ada hikmah kenapa si fulan sesat, kenapa si fulan dapat hidayah, tentunya itu ada hikmah ya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil, ada ilmu di balik semua itu. Wa ya'lamu man yastahiqul hidayah wa ya'lamu man la yastahiqul hidayah. Allah mengetahui siapa yang berhak hidayah, siapa yang tidak. Fala yadi'ul hidayah illa fi mawdi'a as-sahih laik biha. Allah tidak meletakkan hidayah itu kecuali pada tempat yang benar. Wardu alaihim bi annahu law kana radiyan bi af'alihim lama ba'atha ar-rasul bi inkari syirik. Nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kesyirikan mereka, buat apa Allah mengutus para rasul? Tugasnya rasul apa? Menarik mereka, mengajak mereka untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka itu diridhoi, kesyirikan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya enggak usah ada rasul. Ya. Nah, adanya rasul itu berarti Allah mengingkari, Allah tidak suka. Sehingga rasul itu tugasnya ngajak mereka untuk kembali mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Nah, ini membantah yang mengatakan justru kesyirikan mereka itu diridhoi Allah, ini salah besar ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus pada setiap umat seorang rasul
yaitu tugasnya ani'budullah, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mengajak mereka menyembah Allah, mengajak mereka mentauhidkan Allah. Nah, tapi mereka mengatakan justru kekufuran ini malah diridhoi. Gimana? Bertentangan dengan Rasul. Berarti Rasul utusan siapa kalau begitu? Kalau mereka mengingkari kesyirikan, Rasul utusan siapa? Ya. Kalau mereka mengatakan kesyirikan itu diridhoi Allah, kemudian Rasul mengingkari, berarti Rasul utusan siapa? Ya. Justru kesyirikan, keburukan, perbuatan keji, maksiat, dosa itu Allah murkai. Meskipun memang semua itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Memang semua itu yang menciptakan Allah. Tapi tadi untuk hikmah, ada hikmahnya semua itu. Kalau kita bertanya, ya terus Allah kenapa nyiptain keburukan, nyiptain kejahatan, nyiptain kesyirikan, nyiptain kekufuran buat apa gitu? Kalau ada yang bertanya seperti itu ya ada hikmahnya, ada. Supaya tahu bedanya antum yang beriman dengan mereka yang kufur. Kalau nggak ada itu nanti orang mana yang beriman, mana yang bertauhid, nanti nggak ada bedanya. Mana yang beramal soleh, mana yang tidak. Semua orang rata. Kalau sudah semua rata, ya nggak usah ada kehidupan. Udah tutup buku udah. Kalau semua sama nih, kalau semua orang soleh semua, nggak ada yang kufur ya, soleh semua, udah tutup selesai. Tamat ya. Karena nggak ada perbedaan sih. Nah, adanya kufur, adanya maksiat, adanya itu emang semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi untuk hikmah, untuk ujian, untuk ada hikmahnya, pelajaran yang diambil. Sehingga kita kan tahu bedanya. Mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang soleh, mana yang tidak, mana yang semangat, mana yang tidak. Nah, itu ketahuan itu. Nah, untuk itu tujuannya. Falau kana radiyan bi ibadati taghut wa radiyan bil kufri wa syirik ala zamihim lamma arsala rasul tanha an dzalik fadalla hadza ala annahu la yardul kufr wala syirik wala ma'asi wala mukhalafat bal yubghiduha wa yunkiruha subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dengan Allah mengutusnya rasul, mengutus para utusan ini bukti bahwa Allah tidak suka, tidak ridho dengan kekufuran, tidak ridho dengan kesyirikan, tidak ridho dengan perbuatan maksiat, dan tidak ridho dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Ya. Wa kadzalika fi surat Az-Zukhruf radda 'alaihim biqauli ma lahum bidzalika min 'ilm. Mereka itu tidak punya ilmu, ya. Jadi mereka menganggap perbuatan maksiat, kekufuran itu diridhoi Allah, mereka tidak punya dasar ilmu. Wa biqauli hal indakum min ilmin fatukhrijuhu laha wa tukhrijuhu lana fahum yataqawwaluna 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala ma la ya'lamun. Mereka mengucapkan kepada Allah tanpa ilmu, ya. Artinya berbohong. Wa hadhil umur la yajuzul kalam fiha illa bidalil minasyari'. Tentunya ini enggak boleh ya, kecuali harus ada dalil. Dalil min kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ya'tani fiha al uqul wal afqal wa ara. Kita tidak boleh bersandar pada akal pikiran dan pada pendapat seorang. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini karena sebentar lagi akan berkumandang azan maghrib. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.